CES 2024, Google Circle AI, Rewind Indonesia, dan beberapa berita lainnya minggu ini. Welcome to Next Week. Sebelumnya, Next Week adalah segmen yang merangkum berita mingguan, berita-berita dunia yang positif, good vibes, dan juga share hal-hal yang bisa jadi inspirasi atau ide dan nambah wawasan. Mostly kita ngebahas berita seputar dunia kreatif, entertainment, film, game, teknologi, dan lainnya. Disclaimer, di sini kita nggak akan bawa berita-berita yang kurang penting kayak gosip, berita artis, atau hal viral gak penting lainnya. Yang kebanyakan itu berita-berita tiap hari di Indonesia. Kebanyakan hal viral di Indo itu kelakuan random masyarakat atau berita politik dan artis. Ya intinya di Next Week kita cuma ngerangkum good news yang mungkin bisa nambah wawasan, hiburan, atau dapetin ide baru dari sini. Dengan pembawaan yang santai aja dan gak formal. Gua mau memfilter berita-berita yang gak penting dan berita-berita yang malah bikin emosi. Karena ya lu mungkin pernah lagi capek kemudian buka sosmed atau lihat berita, isinya berita yang sebenarnya lu gak peduli dan lu gak mau tahu, atau berita yang malah bikin emosi jadi bikin pusing dan kepikiran. Info Lesti rujuk, bodo amat. Gua tuh udah gak denger lagi. Gua udah gak... Guys, please jangan bobo berita kayak gitu guys. Gua gak. Tapi lu mau tahu gak detailnya? Udah. Detailnya tuh bagus. Gue tuh gak dengerin apa-apa yang ada di Indonesia tuh gak dengerin gitu loh. Tapi lu harus dengerin. Nurin IQ. Yang gini bagus. Gak dengerin. Jadi dia balikan. Diem. Dengan mudahnya akses informasi di zaman sekarang, ada banyak informasi dan berita yang tersebar di seluruh dunia. Dan kita gak bisa menangkap semua informasi yang ada. Jadi dengan adanya Next Week, semoga bisa menjadi filter untuk memisahkan berita-berita gak penting dan mengganti dengan informasi yang lebih berguna. Hanya karena Next Week ini cuma ngebahas berita-berita yang baik, bukan berarti kita jadi nggak peduli sama berita-berita lainnya. Kita nggak bisa cuma pengen dengar berita baik, kemudian mengabaikan berita-berita lainnya. Kita harus tahu juga berita-berita atau kabar buruk yang memang gak menyenangkan untuk didengar. Walau memang gak semuanya kita rangkum dan bahas di sini. Di Next Week pertama ini, gak banyak berita yang kita masukin, jadi singkat aja. Yang pertama, CES 2024 yang diselenggarakan di Las Vegas dari tanggal 9 sampai 12 Januari 2024 kemarin. Ada banyak inovasi dan teknologi baru yang diperkenalkan di event ini. Di sini gue cuma highlight 3 yang paling menarik menurut gue. Pertama, ada teknologi dari Hyundai yaitu e-corner system yang bisa memutar keempat rodanya 90 derajat untuk bergerak ke samping. Yang ini sangat berguna dan memudahkan ketika kita parkir paralel atau mungkin ketika jarak mobil kita kejauhan dari mesin tiket. Kemudian juga ada zero turn, kita bisa putar balik dengan mudah seperti ini. Nah, yang dikhawatirkan kalau nanti teknologi ini udah ada di Indonesia, gimana jadinya orang-orang yang pakai fitur ini untuk nyalip atau nyusul jalan tol atau mungkin di kemacetan, karena ya kita tahu sendirilah mayoritas kelakuan pengendara di Indo kayak gimana, walau gak semuanya kayak gitu ya. Kemudian ada TV transparan dari LG yaitu LG Signature OLED T, yaitu namanya. TV ini 4K dan juga wireless. Walau mungkin TV transparan kayak gini terkesan gak terlalu berguna, tapi TV transparan ini bisa jadi inspirasi untuk digunakan sebagai display di toko-toko misalnya, atau jadi akuarium dan lainnya. Sebenarnya TV transparan kayak gini bukan pertama kalinya dan udah pernah ada sebelumnya dari merek lainnya juga. Oke, lanjut, yang ketiga ada Rabbit R1. Intinya ini device AI yang bisa bekerja dengan bahasa yang natural, maksudnya bahasa yang gak baku atau formal, dan juga menjalankan perintah yang lebih kompleks dari biasanya. Watch what I'm doing here. Process all my new photos today just like this. Karena AI ini mempelajari segala interface dari aplikasi yang ada di handphone untuk bisa menjalankan dan mengontrol semuanya dari perintah kita. Bisa order makanan atau barang, beresin file, booking tiket, kasih rekomendasi banyak hal dan lainnya. Simpelnya sih gitu. Orang-orang masih kurang tertarik karena bisa dibilang device ini useless tapi jenius. Orang-orang belum terlalu butuh dan mungkin udah cukup dengan AI comment yang udah tersedia sekarang. Gaya iklannya dan introduction produknya ini mirip gaya Apple.
Mungkin kedepannya kalau udah ada inovasi baru lagi, Rabbit ini baru bakal lebih dapat perhatian dari orang-orang. Lalu soal Rewind Indonesia 2023 kemarin yang sempat dibanding-bandingkan netizen dengan Replay Indonesia 2023 soal kualitasnya. Tadinya gue mau bahas Rewind ini di satu video, tapi kayaknya bakal lama lagi kalau untuk bikin satu konten khusus bahas Rewind. Jadi di sini gue kasih salah satu perbandingan yang paling signifikan antara Rewind dan Replay, yaitu sponsornya. Enggak, lebih kayak mencintai Rewindnya sendiri. Betul. Kita pengen Rewind ini Tetap beneran original. kejadian, original dan beneran kejadian. Kita nggak mau sponsor yang terlalu sponsor, itu udah nggak keren. Orang udah pinter lah ya, orang udah tahu pasti kalau misalnya tuh ada brand yang sponsor dan kita nggak perlu terang-terangan, maksudnya kasih tahu produk kita bagus apa segala macam, kita cuman cukup ada aja, itu menurut kita udah cukup sih. Sementara di Replay Indonesia 2023 yang bikin banyak orang jengkel pas nontonin. Bangsat, ini yang gua nggak suka ya. Ini gua udah enak nih, gua ada anak nih anjing. Gak usah pamer-pamer sekarat. Oh, di Tahir. Oh, tau itu apa sih kau Guntur? Di awal tahun ini, Samsung launching flagship terbarunya S24 yang beberapa inovasinya cukup menarik. Salah satunya fitur translate saat telepon dan juga dalam chat. Kemudian juga ada Circle AI yang bisa search objek dari foto atau gambar yang kita lingkari. Circle AI ini kemungkinan akan hadir juga di HP Android lainnya, nggak hanya Samsung S24. Karena AI ini dari Google dan di Instagramnya pun Google ngenalin fitur baru ini tanpa mention Samsung sama sekali. Di deskripsinya dia bilang Android phone, yang berarti nggak cuma Samsung. Mungkin untuk sekarang baru dihadirkan di Samsung S24, tapi ya kedepannya mungkin ini nggak bakal jadi fitur eksklusif yang cuma ada di Samsung S24. Oke, segitu aja untuk kali ini. Kalian juga bisa request atau bantu kasih masukan di komen untuk next week selanjutnya. See you on the next week.